Salam. Perkenalkan, nama saya Aprilia Martela Nopepenuam dengan NIM 104-2022-0067. Nama saya Dorsita Nisi dengan NIM 104-2022-0070. Di sini kami akan membuat salah satu video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Di sini kami membuat media brosur dengan topik kekerasan seksual, yaitu yang pertama tentang pengertian kekerasan seksual. Pengertian tentang kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan perkantoran. Yang kedua tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual ada 8, yaitu yang pertama perkosaan, yang kedua pelecehan seksual, yang ketiga penyiksaan seksual, yang keempat eksploitasi seksual, yang kelima pemaksaan perkawinan, yang keenam perbudakan seksual, yang ketujuh pemaksaan pelacuran, dan yang kedelapan pemaksaan aborsi. Yang ketiga tentang contoh-contoh kekerasan seksual, itu yang pertama perkosaan, yang kedua perbuatan cabul, yang ketiga persetubuhan terhadap anak, yang keempat pemaksaan pelacuran, yang kelima tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual, yang keenam kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Yang keempat itu tentang pencegahan kekerasan seksual, yaitu yang pertama hindari situasi berbahaya, yang kedua komunikasi batasan yang jelas, yang ketiga bersikap tegas, yang keempat bela diri secara fisik jika perlu, yang keenam alihkan perhatian, yang kedelapan, yang ketujuh jangan percaya diri, yang kedelapan hindari obrolan yang berbau porno, yang ke-9 bersikap percaya diri, dan yang ke-10 bawa alat pelindung diri seperti semprotan cabai. Yang berikut tentang dampak-dampak kekerasan seksual, yaitu ada 3 dampak. Yang pertama dampak psikologi, yang kedua dampak fisik, dan yang ketiga dampak sosial. Dampak psikologi adalah korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat menanggung fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua itu tentang dampak fisik, adalah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kekerasan organ internal dapat terjadi dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga itu dampak sosial, yaitu korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pasti butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kekerasan seksual adalah semakin mudah dengan situasi yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja, dan dilanjutkan dengan kakak Dorce. Berikut bantuan dan dukungan kekerasan seksual. Bantuan dan dukungan dari berbagai sumber seperti yang pertama, RAI, organisasi
Lain organisasi anti kekerasan seksual yang menyediakan koordinat nasional untuk korban kekerasan seksual di nomor 800 sampai 656 COVID. Yang kedua 1800 respect, layanan yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga, layanan penyerangan seksual atau dokter. Anda bisa berkonsultasi dengan layanan penyerangan seksual atau dokter. Yang berikut, mendukung korban kekerasan seksual. Yang pertama, memberikan kebutuhan mendesak korban seperti minuman perawat, luka, dan tempat aman untuk berbicara. Yang kedua, membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan. Yang ketiga, mengakui perasaan Anda sendiri dan mencari bantuan untuk diri Anda sendiri. Yang keempat, menunjukkan bahwa Anda ada di sisinya dengan kalimat-kalimat seperti, "Aku turut sedih kejadian ini menimpamu. Ini bukan salahmu. Aku percaya padamu dan kamu tidak sendiri." Demikian hasil presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam.